Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Hai teman-teman, kali ini kita lagi sedang berada di Permata Hijau Suites dan sudah hadir narasumber yaitu Angela Cheryl. Yes, halo Angela. Halo kok. Thank you nih. Sebenarnya janjiannya udah lama ya Angela ya. Aku pengen janjian tapi masing-masing sibuk. Ya, akhirnya ya kita akhirnya dapat juga nih jadwalnya yang pas ketemu ya. Iya. Nah, Angela ini adalah top 4 Miss Chinese Indonesia Culture 2023. Terus MCI juga, MCIT. Yes, benar. Jadi MCIT. aku di Miss Chinese Indonesia itu aku top 4-nya dengan gelar Miss Chinese Indonesia Culture di tahun 2023 waktu itu kok. Yes. Terus dapat special awards juga sebagai Miss Chinese Indonesia T. Begitu. Wajahnya Angela ini udah ada di mana-mana, apalagi kalau teman-teman makan di Angke. Khususnya Angke. Iya, Angke Heritage yang di Pik 2 ya. Itu ada di TV-TV-nya. Saya waktu itu pas lagi makan Jo, wah Angel nih. Wah. Iya, waktu itu ada kerjasama kan sama Angke ya? Heritage. Terus ya ternyata dipakai terus tuh videonya yang aku jadi modelnya. Yes, wow, di TV besar, di semua ruangan gitu ya. Oke. Kalau teman-teman penasaran nanti bisa cek di Angke Heritage. Langsung mampir aja gitu ya kok ya. Iya. Nah, Angel, ceritain dong sekarang ini kesibukannya apa, terus waktu itu kenapa nih kamu ikutan di Miss Chinese nih? Oke, untuk kesibukan aku sekarang aku kerja kok. Terus aku juga baru lulus kuliah di tahun 2025. Nah, waktu aku ikut Miss Chinese itu kan di tahun 2023. Seingat aku jadi jurinya tuh ya? Iya, waktu itu ketemu ke Ruby karena sebagai juri dari ajang aku waktu itu. Waktu itu final di mana ya waktu itu ya? Final waktu itu yang di Mangga 2. Mangga 2 ya? Bentar aku ingat-ingat lagi. Atau di... Yang di hotel ya, itu, bukan. Sebelumnya lagi. Golden Sands ya, bukan? Bukan. Sebelumnya lagi. Merlin Park, bukan? Itu karantinanya di Merlin. Oke. Aku agak lupa lagi nih. Iya. Pokoknya di suatu tempat ya. Penasaran aku, jadi pengen aku cari waktu itu di mana ya. Iya, kita lihat nih di sini. Nggak apa-apa, it's okay. Pokoknya waktu itu final, aku ingat aku jadi jurinya. Iya. Waktu itu di finalnya, ko juri sebagai salah satu, ko Ruby sebagai salah satu jurinya ya. Betul sekali. Wah. Oke, ngomong-ngomong apa sih yang menjadi alasan kamu join di Miss Chinese nih? Untuk alasan aku join di Miss Chinese Indonesia itu awalnya awalnya aku join Miss Chinese Indonesia, the moment that I decided to join itu karena aku melihat value dari ajang Miss Chinese Indonesia tuh sesuatu yang juga align dengan diriku yang aku pingin telusuri dan juga aku sebarkan. Karena kan waktu itu value-nya adalah Chinese Indonesia. Gimana sih kita tuh mempromote toleransi antara Chinese Indonesia dan juga yang non Chinese Indonesia. Gimana sih kita tuh sebagai orang Chinese Indonesia selalu kan di pikiran masyarakat Indonesia tuh kayak orang bukan Indonesia gitu. Nah, gimana sih kita memperkenalkan kita nih juga Indonesia loh. Budaya kita nih juga akulturasi dengan budaya Indonesia walaupun kita nih memang dari Chinese gitu ya, sama Chinese. Terus juga dari yang dicari dari brain, beauty, behavior dan juga attitude itu very inspiring for me. Makanya aku memutuskan untuk oke deh join. Kita persiapkan diri. Terus juga waktu itu bersyukur sih kok bisa masuk top 4. Bisa masuk top 4. Akhirnya ternyata ya waktu di grand final. Terus juga dapat gelar culture and aku pun juga sangat bersyukur ya. Karena sesuai dengan passion aku juga untuk menyebarkan culture Chinese Indonesia. Begitu. Iya, mantap ya. Oke, bicara soal advokasi, apa sih menjadi advokasinya kamu? Advokasi aku? Advokasi aku waktu itu selain budaya, aku juga nge-promote tentang
teh. Oh iya, tentang itu ya. budaya minum teh di Chinese. Yes. Kung Fu Cha. Makanya boleh kalau dari di-share itu dong. dapat Iya. ya gelarnya. Boleh di-share nggak? Apa ini Kung Fu Cha? Mungkin juga biar audiens juga jadi tahu. Oke. Kung Fu Cha itu long story short-nya ya, itu adalah teknik minum teh yang berasal dari China. Itu banyak banget nih kok nilai-nilai dan unsur di balik teknik tersebut. Mungkin mulai dari kenapa sih harus ada waktu tertentunya dalam menyeduh teh, suhu tertentu, cara minumnya juga itu untuk menghormati petani teh di China tersebut yang gitu, sudah bersusah payah ya membawakan teh itu sampai bisa di depan kita. Wow. Terus juga cara meminum teh yang baik itu yang sampai wanginya keluar banget, mungkin dari seduhan yang keduanya juga. Begitu. Banyak banget ya, Kung Fu Cha itu menarik banget kok. Mungkin Kung Fu Cha. Kayak Kung Fu. Iya, like Kung Fu karena memang tekniknya tuh mirip kayak berkungfu gitu ya. Mungkin ntar kapan-kapan kita cobain kali ya kok ya. Boleh juga tuh. Nah, kamu terinspirasi ini apakah dari orang tua atau dari apa tentang cha ini, tea? Terinspirasinya dari diri aku sendiri sih. Gimana tuh? Karena aku dari awal tuh emang tertarik waktu aku pertama dengar ada salah satu kedai teh China di daerah Pancoran. Terus aku pengen nih nge-promote tentang teh itu, aku juga pengen belajar lebih jauh. Makanya waktu ajang Miss Chinese itu, aku ngebawa nilai Kung Fu Cha itu. Iya. Terus juga minum teh itu kan baik ya untuk kesehatan kok, apalagi teh hangat dibanding teh yang pakai es gitu. Teh hangat ya. Iya. Mungkin boleh di-spill juga sekalian campaign ya. Apa keuntungan atau bikin sehat apa dari teh panas? Dari teh panas. Oke. Yang bisa aku spill sekarang nih ya. Kalau teh panas itu kan baik untuk tubuh kita juga anget-anget dibanding yang dingin gitu kok. Terus juga dari jenis tehnya yang kita minum itu kan macam-macam, mungkin dari jasmine, oolong ataupun mungkin black tea, green tea. Itu masing-masing ada khasiatnya untuk kita, mulai dari mungkin membantu kinerja organ kita ataupun bikin tubuh kita rileks juga karena kan teh hangat begitu. Gitu ya? Iya. Oke, by the way dalam kompetisi waktu itu kamu ada menunjukkan talent nggak atau talenta? Ada dong. Waktu talent show waktu itu aku tarik kipas kok. Jadi kipasnya itu ada kainnya, silknya itu panjang. Gitu terus. Oke, on the talent show aku perform pakai kipas itu. Gimana tuh inspirasinya dari apa? Inspirasi mungkin waktu aku googling yang bisa aku bawa untuk talent show itu, aku tertarik dengan kipas itu karena unik ya kok ya. Kain itu panjang, terus ada warnanya juga. Berarti bikinnya dari mana? Bikinnya kipas itu? Bikinnya aku langsung order, pesan waktu itu, langsung udah jadi. Tapi kamu ada background nari gitu ya? Kalau background nari sedikit lah. Sedikit waktu ya, sekolah sempet ikut ekskul modern dance gitu. Kalau tarian kipas itu apa sih filosofinya itu? Wah, kalau filosofinya ya, filosofinya mungkin memang sudah budaya turun-menurun gitu ya, kayak dari China ya. Mereka tuh memang salah satu bentuk budayanya begitu kok. Karena unik banget ya, itu kipasnya benar-benar indah. Terus ya, bisa lah nanti di search ya di Google, contoh-contoh video performance-nya. IG kamu ada juga ya, kipas. Nanti bisa di itu ya. Di search di Google ya. Ada dong, yes. Nah, kedepannya apa nih planning dari Angela sendiri? Kedepannya, untuk plan aku ke depan seputar tentang budaya Chinese Indonesia ini sih, aku berharap semakin banyak orang yang paham, yang mengerti juga nih budaya Chinese Indonesia dan juga familiar, supaya nggak ada lagi tuh stigma-stigma yang mungkin salah tentang kita, ataupun juga kita supaya bisa lebih bergaul, berteman, dan juga bekerja sama gitu dengan sesama orang Indonesia yang lain gitu. Oke, nah setiap
perjuangan atau kayak kompetisi kan pasti ada tantangannya nih. Apa Betul. sih tips-tips sukses atau rahasia suksesnya ala Angela ini? Rahasia sukses. Iya. Oke. Yang pertama tuh harus fokus ya kok ya. Waktu Fokus, kompetisi oke. itu pikirannya pokoknya tentang kompetisinya, Hmm. harus full fokus, jangan Hmm. mikirnya yang lain-lain karena Hmm. kan itu kesempatannya nggak datang 2 kali ya. Iya. Kita udah memutuskan untuk berkompetisi saat itu ya kita harus full effort, jangan setengah-setengah. Terus juga persiapkan diri sebaik mungkin Iya. karena harus all out lah kok Harus ya. all out ya. Heeh. Terus juga harus keep humble. Terus berteman juga ya. Iya. Selama berkompetisi itu aku dapat banyak teman Banyak juga teman loh. ya. Heeh. Iya. Terus juga sekarang kan jadi in contact juga nih sama In Ko contact, Ruby iya, sebagai salah satu jurinya waktu itu Iya. kan. Betul sekali. Iya, memang selain dari nilai kompetisi itu banyak banget nilai-nilai lain yang aku dapatkan mulai dari network itu, teman, terus juga aku pun ada self development juga, self growth selama berkompetisi di Miss Chinese Indonesia. So, ya do your best and benar-benar harus fokus saat ada di momen tersebut gitu kok. Oke, nah hari ini kan juga kamu lagi ada di Permata Hijau Suites nih. Nah, Yes. gimana opini atau pandangan kamu tentang Permata Hijau Suites ini? Wah, ini bagus banget sih kok apartemennya, Iya. Permata Hijau Suites. Iya. Terus juga dari kemarin aku udah nginep ya, aku udah ngerasain nih experience-nya gimana. Mulai dari unitnya, itu gede ya kok ya, spacious. Iya, spacious. Iya, terus di sini fasilitasnya juga keren banget, bagus, lengkap juga ya. Aku suka sih interiornya yang seperti ini, sangat match my taste. Mungkin menurut aku ini salah satu pilihan yang best sih untuk teman-teman memutuskan ingin tinggal di apartemen yang di mana di Jakarta. Apalagi ini kan di daerah Permata Hijau ya kok. Yes, betul. Jadi di lingkungannya tuh lingkungan Permata Hijau, terus juga ini asri banget, banyak pohon di sini ya kok ya. Iya. Udaranya juga sejuk, adem, dan very very cozy untuk tinggal di sini. Oke. Angela, thank you so much ya udah sharing. Sukses buat Angela. Buat teman-teman yang penasaran sama sosoknya Angela, nanti bisa cek di IG-nya. Angela, A-nya double ya. Cheryl. Iya, nanti saya taruh di deskripsi. Oke? Yes, boleh banget. Nanti kalau ingin mutualan ya, kita tinggal in contact aja. In contact aja. Yes. Oke, thank you ya Angela ya. Oke, Thank teman-teman. you juga kok. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Mana juga Angela. Bye-bye. Bring back millennials to Jakarta City.